A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ما يجب للميت, sesuatu yang wajib bagi mayit. Sebagian ulama yang lain itu biasa tarajjama, menuliskan kitabul janazah. Kitabul janazah. Di sini ma yajibu lil mayyit. Qala al-Farra' wal Kisai al-mayyitu bitasydid yani man lam yamut wa sayamut. Al-mayyitu bitasydid, qiraahnya kita baca bitasydid, man lam yamut wa sayamut, orang yang belum mati dan akan mati. Wa bitakhfif al-mayyitu, mayyitu biduni tasydid, bitakhfif man faraqahu ruh, orang yang ruhnya sudah berpisah dengan dia. Walidzalik qala rabbuna innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kata Allah, innaka mayyitun, kamu ya Rasulullah akan mati, wa innahum mayyitun, juga akan mati. Naam. Baik. Ma yajibu lil mayyit. Khatama al-musannifu kitab as-salah bil kalami ala ahkamil janaiz. Musannif itu menutup kitab salat dengan pembahasan hukum-hukum jenazah, listimaliha ala salati allati hiya ahammu ma yata'allaqu bil mayyit. Karena mencakupnya pembahasan hukum-hukum jenazah terhadap solat, di mana solat tersebut hal yang paling penting yang menyangkut dengan faqala alladhi yajibu alaina kifaiyan lil mayyiti al muslimil ghairi syahidi khamsatu asya. Sesuatu yang wajib bagi kita, yakni ma'asyaral mukallafin, mukallaf orang-orang muslim, wujuban kifaiyan, wajibnya kifayah, yakni fardu kifayah, idza fa'ala al-ba'du saqata 'anil baqi. Jika dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur dari yang lain. Wajib bagi mayit, wajib kepada kita bagi mayit, al-mutayaqqinu mautuhu, mayitnya yang diyakini telah mati. Al-muslim, mayat yang muslim, ghairus syahid, bukan orang yang syahid, khamsatu asya, ada 5 hal yang wajib. Baik. Asyai'ul awal ghasluhu, memandikan mayit tersebut, walau mata ghariqan, walaupun mati tenggelam, walaupun matinya tenggelam. Kenapa? Lianna ma'murun bifi'li, karena kita diperintahkan dengan mengerjakannya, kan? Kita yang diperintahkan untuk mengerjakannya. Wala yaskut illa bifi'li, maka tidak gugur kewajiban tersebut kecuali dengan kita melakukannya. Jadi walaupun meninggalnya dalam keadaan tenggelam, wajib kita mandikan. Taib. Orang yang seandainya kita mandikan bisa hancur jasadnya, maka ditayamum dia. Jadi memandikannya atau ganti daripada mandi dengan ditayamum. Jika misal mayatnya terbakar sampai kulit-kulitnya tersebut rapuh, seandainya dimandikan, maka taharra, hancur dagingnya, maka ditayamumkan mayat tersebut. Nah, ada yang pertama. Wathani takfinuhu, yang kedua mengkafankan mayat.
ba'da ghaslihi, setelah memandikannya, bisa tirin dengan penutup di jami'i badanihi, dengan seluruh badannya, kama sayati nanti di pembahasan mengkafankan. Wathalisu hamluhu, yang ketiga menghamal mayat, membawanya. In lam nurid dafnahu fi mahallihi, jika kita tidak berencana untuk menguburkan di tempat dia. yakni masalan mayat dimandikan di situ, kemudian langsung dikuburkan di sebelahnya tanpa perlu dihamal, maka menyebutkan hamluhu ada alal ghalib, kebiasaannya, alal ghalib, kebiasaannya. Baik. Ar-rabi'u wal khamisu as-salatu alaihi wa dafnuh, salat kepada mayat dan menguburkannya. Baik. Ammal kafiru, adapun orang kafir, fayundar, maka ada tafsilnya. Fa in kana harbiyan au zindiqan au murtaddan lam tajuzi salatu alaih, jika kafirnya kafir harbi, kafir yang wajib kita perangi, au zindiqan, zindiq yakni orang yang menampakkan Islam padahal dia kafir, au murtaddan, atau orang murtad, maka tidak boleh solat kepada mereka. Wala yajibu ghasluhu, tidak wajib memandikannya. Wala takfinuhu wala dafnuhu, mengkafankan dan menguburkannya tidak wajib. Bal yajuzu ighra'ul kilabi alaihim, bahkan boleh kita berikan kepada anjing. Lakin al-ula muwaratuhum, tapi yang lebih utama adalah kita muwaratuhum, yakni kita kuburkan mereka. Li'alla yata'adzan nasu bi raihatihim, agar baunya itu tidak menyakiti orang-orang. Baik, ada kafir harbi, zindiq atau murtad. Wa in kana dhimmiyan au muahidan, jika kafirnya kafir dhimmi, kafir yang berarti dalam perlindungan negara, au muahidan, yakni kafir yang memiliki perjanjian dengan orang-orang muslim, lam tajuzi salatu alaihi aidan, tidak boleh juga solat kepada mereka. Wa yajibu takfinuhuma wa dafnuhuma, tapi wajib kita mengkafankannya dan menguburkannya. Fal hasilu, kesimpulannya, anna salata alal kafiri haramun mutlaqan, solat kepada orang kafir haram mutlak. Walau murtaddan alal mu'tamad, walaupun murtad menurut pendapat mu'tamad. Wa ghasluhu jaizun mutlaqan wa takfinuhu wa dafnuhu, wa ghasluhu, dan memandikannya itu boleh mutlak. Wa takfinuhu wa dafnuhu, mengkafankan dan menguburkannya, in kana lahu dhimmatun aw ahdun aw amanun fawajiban. Paham? Mengkafankan, menguburkannya, jika si kafirnya kafir dhimmi, dari zimmah, dia dalam zimmah, dalam tanggungan, aw ahdun, ada perjanjian, aw amanun, yakni kafir yang mencari aman ke negeri muslim, fawajiban, maka wajib keduanya, mengkafankan dan menguburkannya. Sayati nanti pembahasan tentang apa zimmah, apa ahdun, apa anum fi bab al-juz'iyah, ini di jinayat nanti, tentang pembahasan kafir bagaimana. Tamam. Wa illa fala. Semua qaul musannif tadi, yajibu lil mayyit al-muslim, takallamna 'anil kafir. Summa al-ghairi syahid, yang tidak syahid. Amma syahidu, adapun orang yang syahid, man huwa? Wa huwa man mata fi qitalil kuffari bisababil qital. Syahid adalah orang yang mati dalam peperangan dengan orang kafir, bisababil qital, dengan sebab peperangan matinya. Sawa'un qatalahu muslimun khata'an au kafirun, baik dia dibunuh oleh muslim yang lain secara tidak sengaja dalam peperangan, mungkin gara-gara senjata, kemudian terkena dia dengan senjata sesama teman muslim sendiri, khata'an, karena tidak sengaja, au kafir, atau dibunuh oleh orang kafir. Tamam. Au ada silahuhu ilaihi faqatalah, atau senjatanya mengenai dia sendiri. Dia megang senjata, lagi berperang, tiba-tiba senjata dia kena dia sendiri. Au saqata an dabbatihi, atau jatuh dari dabbahnya, kendaraannya.
Au nahu dzalik, atau yang semisal dengan itu. Fayajibu takfinuhu wa dafnuhu, maka wajib mengkafankan syahid, wa dafnuhu, menguburkannya, duna ghaslihi wa salati alaihi, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Fayahrumani, maka haram memandikan dan menyolatkan orang yang syahid. Sama. Syahid, arwah mereka tersebut berada di tayrin khadrin, di burung yang berwarna hijau, dibawa oleh burung tersebut. Burung tersebut tasrahunal jannah, terbang di sekitar surga. Jadi arwah-arwah syahid, riwayat Muslim itu menyebutkan di saat terpisahnya ruh dari tubuh syahid, itu ruh mereka diletakkan di paruh burung yang berwarna hijau, dan mereka keliling-keliling di surga sampai mereka melihat nikmat-nikmat surga, sampai nanti dibangkitkan mereka. Fi riwayat menyebutkan bahwasanya mereka minta untuk dikembalikan ke jasad mereka agar bisa berperang lagi. Dan syahid dunia wa syahidul akhirah. Syahid dunia wa syahidul akhirah. Baik. Wal aula takfinuhu fi thiyabihi allati mata fiha. Yang lebih utama itu mengkafankan syahid, orang yang syahid, di bajunya yang dia mati di pakaian tersebut. Wa yahrumu izalatu dami syahadati man alaih. Haram menghilangkan darah orang-orang yang syahid tersebut. Taib. Lakin law asabahu najisun akhar, akan tetapi jika ada najis yang lain di pakaian dia atau di tubuh dia, wajabat izalatuhu, wajib menghilangkan najis tersebut. Wa in adda ila izalati dami syahadah, walaupun mengharuskan untuk menghilangkan darah syuhada, darah yang syahid tersebut. Karena tidak boleh dikuburkan dalam keadaan bernajis. Karena dia nanti darah tersebut akan bersaksi dia di akhirat, menunjukkan bahwasanya dia syahid. Tamam. Wa kharaja bi syahidil ma'rakah ghairuhu minasy-syuhada. Disebut dengan syahidul akhirah. Ada syahidul dunia wal akhirah, ada syahidul akhirah, yakni mereka mendapatkan pahala syahid. Siapa aja mereka? Kaman mata mabtunan, seperti orang yang mati mabtunan. Mabtunan yakni orang yang memiliki sakit di dalam tubuhnya. Ini kullu ma yastatiru bihi, segala sesuatu yang ada di dalam badannya. Kullu ma yustataru fi badanihi, hada mabtun. Masalah apa? Sakit paru-paru, ya kan? Atau ishal, diare. Sakit diare karena saking banyaknya keluar diare, akhirnya lemas dia kan. Hada mabtunan, penyakit di dalam tubuh dia. Orang yang mati dalam kondisi seperti itu, dia dianggap syahidul akhirah, mendapat pahala syahid. Au mahdudan, orang yang mati di had, bisabab iqamatil had, dilakukan had kepada dia. Au ghariqan, atau orang yang tenggelam, mati dalam keadaan tenggelam, mendapatkan pahala syahid. Au ghariban, atau ghariban, merasa asing, yakni jauh dari tanah airnya. Gharib, orang asing, mati di perjalanan. In kana safaruhu ta'ah, jika safarnya tersebut adalah dalam kondisi gharib, jauh dari keluarganya dan tanah airnya. Au maqtulan zulman, atau dibunuh dalam keadaan dizalimi, juga mendapatkan pahala syahid. Au talibu ilmin, talib ilmu, meninggal dalam keadaan mencari ilmu, mendapatkan pahala walau ala firashihi, walaupun dia meninggalnya di saat dia baring rebahan di kasurnya, tapi dia dalam kondisi memang mencari ilmu hakiki. Au bisababi kitmani ashkihi, atau mati dengan sebab menyembunyikan kerinduannya.
karena ada riwayat, lakin fihi maqal, di sanadnya tersebut ada maqal, ada yang menyatakan hadis itu dhaif. Hadisnya man asyaqa fa'affa fakatama famata fahuwa mata syahid. Orang yang asyaq, yakni ishqun tu sangat dipenuhi dengan rasa cinta. Kemudian afa, dia afa itu menjauhi dari hal-hal yang haram. Fakatama, kemudian dia menyembunyikan rasa cinta dia tersebut. Kalau dia mati dalam keadaan syahid, mendapat pahala syahid. Syaratnya berarti apa? Kitman hatta an ma'syuqihi. Dia sembunyikan, bahkan orang yang dia cintai itu tidak mengetahui. Syarat yang kedua, aifah. Harus ada aifah. Hatta anin nazar. yakni menjaga dari yang haram. Jadi dia sembunyikan, tidak melakukan hal yang haram, tidak dia katakan kepada orang lain, maka dia akan dapat pahala syahid. Tamam. Maka orang-orang seperti ini fayughsalu wa yusalla alaih. Mereka itu dimandikan dan disolat. Fahuwa wa in suddika alaihi ismu syahid illa annahu syahidun fi thawabil akhirati la fi tarkil ghasli was salah. Mereka tersebut, jika benar nama-nama terbenar untuk mereka pahala syahid, adalah syahid di sawabil akhirah, mendapat pahala akhirat saja, bukan maknanya tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Baik. Wa yustasna aidan as-siqatu fa fihi tafsilun. Yustasna as-siqatu. As-siqatu itu an-nazil qabla tamami 6 ashhurin wa lahdhatain. Yani bayi atau jabang bayi yang lahir sebelum sempurna 6 bulan. Baik. Jadi kan dia dibagi dua. Ada yang lahir sebelum 6 bulan, ada yang sesudah 6 bulan. Kalau sesudah 6 bulan, maka hukumnya kal kabir, taghsilan wa takfinan wa salatan wa dafnan. Jadi kalau seandainya ada bayi yang lahir setelah 6 bulan kemudian wafat, mati, maka hukumnya seperti orang dewasa, orang yang baligh, mukallaf. Dimandikan, disolatkan, dikafankan, kemudian dikuburkan. Taib. Pembahasan kita berarti bayi yang lahir sebelum sempurna 6 bulan kemudian mati. Fa fihi tafsilun hasiluhu. Di sini ada perinciannya, simpulannya, annahu in ulimat hayatuhu bi siyahin aw ghairihi aw dhaharat amaratuha. Jika diketahui hidupnya bisiyahin, dengan misalnya dia berteriak, au ghairihi, atau semisalnya seperti harakat bergerak, au dhaharat amaratuha, atau tampak tanda-tanda kehidupan bagi anak tersebut, kakhtilajin, ikhtilaj itu seperti gemetar, awi taharukin atau bergerak, fa hukmuhu kal kabir, maka hukumnya seperti orang yang dewasa. Itu berarti wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Taib. Fa yughsal wa yukaffan wa yusalla alaihi wa yudfan. Taib. Wa in lam tu'lam hayatuhu wa lam tadhhar amaratuha nudira. Jika tidak diketahui kehidupannya dan tidak tampak tanda-tanda kehidupan, tafsil. Fa in dhahara khalquhu bitakhtitin wa nahwih, maka jika tampak khalquh, yakni bitakhtit, takhtit itu diperiksa sama dokter atau semisalnya dipegang bahwasannya ini bayi, ini matanya nih, ini di sini matanya, ini ada tangannya, ini ada pusarnya, makhluk terlihat seperti bayi, bitakhtit. Enggak bisa di USG karena udah lahir sebelum 6 bulan. Taib. In dhahara khalquhu, jika tampak memang seperti bayi, bitakhtit, dengan seorang dokter ahlinya menyatakan bahwasanya
Ini kelihatan bayinya nih, ini udah ada matanya, ini udah ada hidungnya, udah berbentuk. Ya, apa yang wajib? Wajabat tajhizuhu bi ghaslin wa takfinin wa dafnin bila salatin alaih. Wajib mempersiapkan dia, tajhizil mayit, dengan memandikan, mengkafankan, menguburkan, tidak disolatkan. Paham? Bayi lahir keguguran masalah sebelum 6 bulan, meninggal dia, mati anak kecil tuh. Tapi udah kelihatan bentuknya tuh. Taib. Maka itu dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburkan dengan tidak disolatkan. Masih kandungan ya? Apa? La. Udah keluar. Asyaqtu tadi sesuatu yang lahir sebelum 6 bulan. Bayi yang lahir sebelum 6 bulan. Belum sampai 6 bulan dia nazil, keluar dari perut ibunya. Nah, mati dia. Apa hukumnya? Ada tafsilnya. Tamam? Taib. Wa illam yadhhar khalquh, jika tidak jelas khalquh bentuknya, sunnah satruhu bi khirqihi wa dafnihi duna ghairihima. Disunatkan menutup dia dengan khirqah, dengan kain, dan menguburkan tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Wa ammal 'adhul munfasilu fayunzaru fihi. Adapun anggota tubuh yang terpisah, maka tafsil. Fa in kana min hayyin lam yamut aqiban fisalihi minhu fala yajibu fihi syai'un bal yusannu dafnuhu ikraman li sahibihi. Jika anggota tubuh tersebut dari orang yang hidup, belum mati sebelum terpisah, akibat, maka tidak wajib apapun, sunat untuk menguburkannya saja, memuliakan bagi sahibnya. Wa in kana min mayyitin muslimin, jika anggota tubuh tersebut dari mayat seorang muslim, walau dhannan, walaupun hanya ada dhan di situ bahwa ini memang anggota tubuh orang yang muslim, taib. Ghairi syahid, bukan orang yang syahid, wajaba fihi al-ghaslu wa takfinu wa salatu wa dafnu. Wajib untuk memandikan, kemudian mengkafankan, menyolatkan dan menguburkan. Tamam. Wa mahalu wujubi salati alaihi idza lam yusalla ala baqil juthati ba'da ghasli dhalika al-adwi wa illa fala tajibu bal tundabu. Wajibnya itu jika belum disolatkan di anggota tubuh yang lain. Juthah itu anggota tubuh yang lain sesudah dimandikan. Anggota tubuh. Misalnya gini, ada mayat udah dimandiin, kemudian terpisah dia. Anggota tubuh yang lain sudah disolatkan. Anggota tubuh yang terpisah itu yang tidak disolatkan. Apakah wajib kita solatkan lagi anggota tubuh yang terpisah itu? La. Bal tundab. Disunatkan saja. Baik. Jadi yang wajib kapan? Di saat anggota tubuhnya terpisah dan kita nggak tahu apakah anggota tubuh yang lain sudah disolatkan apa belum. Maka anggota tubuh itu wajib disolatkan. Baik. Thumma qal ghaslul mayit, memandikan mayit. Di sini Syekh Mustafa menyebutkan kondisi mayat sebelum dimandikan, yakni di saat sudah dekat ajalnya. Wa man nuzila bihil mautu wa lam yamut ba'du. Orang yang datang kematian, wa lam yamut, yakni kondisi sakaratul maut. Yusannu ittija'uhu ala jambihil aiman. Disunnatkan untuk membaringkan mayat tersebut di sisi kanan, mutawajjihan lil qiblah, menghadap ke kiblat. Kenapa? Ka'annahu fil qabri, seolah-olah di dalam kubur. Fa in ta'azzara wad'u ala yaminihi lidayki makanin aw li ghairihi ka'illatin bi jambihi. Maka jika uzur tidak mampu meletakkannya di sisi kanan, tidak mungkin kita baringkan ke arah kanan karena sempitnya tempat, masalah di rumah sakit mungkin tidak mungkin, atau semisalnya seperti ada sakit di mayat di sisi kanannya, uttija ala jambihil aisar, kita baringkan ke sisi kanannya. Fa in ta'adzara, jika juga tidak bisa, ulqiya ala qafahu wa wajhuhu
wa akhmasahu lil qiblah. Kemudian ulqiya, ditelentangkan, ala qafah, di kedua bagian leher belakang, ditidurkan, telentang, wajahnya itu, dan akhmas itu dua telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Paham? Tidur berbaring, terlentang, bi an yurfa' ra'suhu qalilan, kepalanya diangkat sedikit. Misal ditaruh bantal, kakinya menghadap ke arah kiblat. Tamam. Wa yulaqqanu nadban qabla al-ittija'i syahadatu birifqin wa hiya la ilaha illallah faqat. Kemudian ditalqin, yulaqqan, sunnah kita talqin sebelum kita ittija', kita baringkan, kita talqin syahadah, yaitu la ilaha illallah faqat. Wala tusannu ziyadatu Muhammadun Rasulullah li dhahiril akhbar, karena jelasnya apa? Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Tidak disebutkan Muhammad Rasulullah. Kemudian birifqin, dengan lembut. Jangan kita bentak. Karena kondisi sakaratul maut itu memang luar biasa dahsyatnya. Maka disunatkan dengan lembut. Jadi jangan kita bilang la ilaha illallah, jangan qul la ilaha. Dia bilang la ilaha illallah. Belum dia ucapkan, ulang lagi la ilaha illallah. Sampai dia ucapkan baru diam. Kemudian kalau ada iringi dengan kalam-kalam yang lain, ulang lagi la ilaha illallah. Jadi kita talqin di telinga dia secara lembut, pelan-pelan. Tamam. Maka jika mungkin untuk kita lakukan talqin wal ittija' bersamaan dengan itu, jadi bersamaan kita rebahkan dia, kemudian kita talqin, maka kita gabungkan hal tersebut. Kemudian orang yang muhtadar, orang yang dalam kondisi sakaratul maut, itu hendaknya husnuzan kepada Allah. Dia harus meyakini bahwasanya dia termasuk ahli surga, berhusnuzan kepada Allah, akan diselamatkan, seperti itu. Fa idza mata, jika wafat, ghummida, ditutup kedua matanya, wa syudda lahyahu bi'isabatin 'aridatin ta'ummuhuma, ditutup kedua matanya, tutup matanya, karena biasanya orang matanya kan terbuka. Kemudian syudda lahyahu bi'isabatin, di syudda itu diikat, luhyahnya itu lahyahnya itu bawah mulutnya di sini diikat pakai kain agar mulutnya tidak terbuka. Bi'asabatin, isabah itu sejenis kain, aridah yang agak lebar, ta'ummuhuma yang menutup. Orang habis meninggal diikat kepalanya ini, matanya kita tutup, kemudian agar mulutnya tidak terbuka kita ikat pakai kain, ikat di sini. Wa yarbatuha fawqa ra'sihi, kemudian diikat di atas kepalanya agar mulutnya li'alla yabqa famuhu maftuhan, agar mulutnya tidak terbuka, fayadkhulu fihi al-hawam, sehingga bisa masuk hawam, serangga. Summa wa tulayyanu mafasiluhum, kemudian kita tulayyan, mafasil itu setiap sudut-sudut nih, setiap siku, lutut, itu kan. Jadi kan mayat habis meninggal, kemudian tangannya kita jadi buat kayak gini, tulayyan, lembutkan, agar mayatnya tidak keras. Jadi ini tangannya kita giniin, kita balikin. Demikian juga kakinya, kita tarik, kita balikin, kita tarik, kita balikin. Tulayyan mafasiluhu. Tamam. Yani bi an yuradda sa'iduhu ila 'adudihi summa yumadda kamakan. Ini ditarik sa'idnya, lengannya, tangannya kepada 'adudnya, ke lengannya, summa yumadda, kemudian dipanjangin lagi. Wa yuradu saqu ila, demikian kakinya seperti itu. Demikian juga wa tulayyan asabi'uhu, jari-jarinya juga, wa yustaru jami'u badanihi bi thawbin khafifin, kemudian disunahkan menutup seluruh badannya bi thawbin khafifin, wa yudha'u ala batnihi syai'un thaqilun, kemudian ditaruh sedikit di atas perutnya tersebut sesuatu yang thaqil, agak berat, agar li'alla yantafiq,
Tafiq itu kelihatan perutnya kembung karena melalui angin. Itu. Baik. Waidau ala sarir, kemudian diletakkan di atas kasur atau semisalnya. Wa tunza'u siyabuhu, kemudian dilepas bajunya, diarahkan ke arah kiblat. Wa yubadar bi ghaslihi idza tayaqqana mautuhu. Kemudian bersegera untuk dimandikan jika telah yakin dia meninggal. Ada sya'nul, kata Rasulullah apa? Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat daripada hadimil ladzat. Hadim yakni qati'ul ladzat, yang memutuskan kelezatan. Ma huwa al-maut. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak. Yusan mutaakkid, sunnah mutaakkid. Waqal aqallu ghaslil maiti ta'mimu jasadihi bil ma'i. Paling kurang memandikan mayat walau ghariqan, walaupun mayatnya tenggelam, au haidan, au junuban, haid atau junub. Ta'mimu jasadihi, jami'a jasadihi, mengenai seluruh jasadnya, bil ma', dengan air, hatta ma tahta qulfatil aqlaf idza kana ghaira makhtun. Jadi kalau ada laki-laki yang belum dikhitan, maka di bawah qulfahnya tersebut juga harus disampaikan air. Wa ma yadhharu min farji thaybi 'inda julusiha 'ala qadamihi. Demikian juga di farajnya thaybi, janda, di saat dia duduk terlihat, intinya sampaikan ke seluruh jasadnya seperti mandi junub. Bil ma'i, dengan air, at-tuhur, air yang suci, marratan wahidah, satu kali. Hada aqal, mengenai seluruh badannya, bil ma'it tuhur, dengan air yang suci, marratan wahidah, satu kali. Wala tajibun niyatu minal ghasil, tidak wajib niat dari orang yang memandikan, alal asah, menurut pendapat asah. Taib, maka fayakfi ghaslul kafir lil mayit. Berarti orang kafir bisa memandikan mayit karena tidak membutuhkan kepada niat. Kenapa membutuhkan niat? Lianna al-maqsud minal ghasli huwa tandhif, membersihkan mayat. Fayakfi bil kafir, maka orang kafir bisa memandikan dan tidak membutuhkan niat. Alal asah, menurut pendapat asah. Lakin tusannu, akan tetapi disunatkan niat, bi an yaqula fi nafsihi nawaitu ada al-ghasli an hadzal mayit, aku berniat menunaikan mandi untuk mayat ini. Taib. Tadi akal memandikan satu kali, semua jasadnya kena. Taib. Wa akmaluhu, yang paling sempurna, ijlasuhu ma'ilan ila qaffahu wa isnadu dhahrihi wa imrarul yaddi ala batnihi. Yang sempurnanya, yang pertama, wad'uhu bimawdi'in masturin khalin 'anin nas, meletakkan mayat tersebut di tempat yang tertutup, khalin 'anin nas, yang tidak dilihat oleh manusia. Wa yakunu fi qamisin, kemudian di kamis, mayatnya kita gunakan kamis atau kain yang menutupi mayatnya. Khaliqin au sakhifin. Khaliqin itu kain yang lembut, yang bisa, intinya sakhifin, kain yang tipis, la yamna usulul ma'u ilal badan, intinya tidak menghalangi sampainya air kepada badan. Kita tutup mayat tersebut dengan kain yang tidak menghalangi air sampai kepada badan si mayit. Wa yusannu an yughta wajhuhu bi khirqatin min awwali ma yud'u 'alal mughtasal. Disunatkan untuk menutup wajah mayat tersebut bi khirqatin, dengan kain, mulai di awal diletakkannya mayat tersebut. Taib. Wal aula ayyakuna taghsiluhu bima'in baridin. Yang lebih utama itu memandikan mayit dengan air baridin, bukan air dingin, air biasa, air segar, baridin. Illa an yuhtaja ila sakhni li wasakhin au bardin au nahwihi. Atau jika memang membutuhkan untuk memanaskan air, seperti misalnya wasakh itu kotoran di badan yang harus dihilangkan dengan air panas tersebut.
Atau karena sebab dingin. Misalnya di kondisi suhu yang sangat rendah, butuh kepada air yang panas. Fayusakhkhanu qalilan, maka dipanaskan sedikit. La yuballigh, tidak berlebihan panasnya, sehingga bisa bahaya bagi orang yang memandikannya. Baik. Di sini apa kata syekhnya? Wa akmaluhu, yang paling sempurnanya disunatkan bagi lil ghasil, orang yang memandikan, ijlasuhu, mendudukkan mayat tersebut ma'ilan, sedikit miring ke pundaknya, qafah, bagian belakang leher tersebut, wa isnadu dhahrihi, kemudian disandarkan punggung si mayatnya tersebut ke kaki kanan orang yang memandikan. Mayat yusannu ijlasuhu, kita agak dudukkan sedikit, ma'ilan, dia agak tiduran kayak gini. Dah, sandar ke dhahrihi, ke punggungnya mayat. Kemudian yang mandikan mayat tuh angkat kakinya kayak gini, sebelah kanan. Kemudian kepalanya dipegang nanti kayak gini. Jadi ini mayat, diletakkan mayat tersebut di kaki kanan yang memandikan. Kepalanya dipegang pakai tangan kanan. Biar kan kepalanya nanti jatuh kalau nggak dipegang. Ya kan? Nah, dipegang pakai tangan kanannya di sini, ibhamnya di belakang sini, di leher mayatnya. Kemudian imrarul yad. Baru tangannya yang kiri itu menggosok si mayat. Wadah, paham? Kita praktek nanti ya. Tadi mayat. Taib. Taib. Ijlasuhu, kita dudukkan mayat tersebut birifkin ma'ilan ila qafah, ke belakang sedikit, wa isnalu dhahrihi bi'an yada'a yaminahu ala katfihi. Jadi kita letakkan kanannya tersebut, katanya wa ibahamu fi naqrah kafah. Naqrah itu lubang di belakang leher sini. Kita pegang seperti saya praktekkan tadi, agar kepalanya nggak jatuh. Taib, itu tangan kanan tadi. Wa imrahul yadil yusra ala batnihi. Kemudian tangan kiri yang memandikan itu imrar, menggosok-gosok ala batnihi, perut si mayit, miraran balighan bitakrari la bisyiddah. Bitakrar la bisyiddah. Pelan dengan mengulang, bukan dengan kita tekan. Pelan. Taib. Tujuannya apa? Liyakhruja ma fihi minal fadalat, agar keluar apa yang tersisa dari perut dia. Nah, kotoran-kotoran dari perut dia. Kenapa? Khasyata khurujiha ba'dal ghasli au ba'da taqfini fayufsidu badanahu au kafanahu. Karena takut boleh jadi keluar setelah dimandikan atau setelah dikafankan, sehingga bisa mengotori badannya atau kafannya. Tamam. Thumma ba'da dhalikal imrar, setelah kita gosok badannya, yajibu ghaslu su'ataihi, qubul wa dubur. Kemudian wajib memandikan su'ataihi, dua yang buru, yakni qubul dan dubur si mayit. In kharaja minhuma syai'un, jika keluar sesuatu dari qubul dan dubur. Wa yundabu ghasluhuma in lam yakhruj syai'un, disunnatkan jika tidak keluar apapun dari qubul dan dubur. Wa yakunul ghaslu bi khirqatin malfufatin ala yadihi yusra, dan dimandikan itu bi khirqatin, dengan kain, malfufatin, yang dibalut di tangan kirinya. Jadi tidak boleh yang memandikan tersebut menyentuh langsung su'atai mayit, dua kemaluan mayit, kubul dan dubur. Kubul dan dubur, su'atai ini tidak boleh disentuh langsung. Jadi bagaimana? Bi khirqah, dengan kain atau yang semisal kain, sarung tangan, yang tidak menyentuh langsung kemaluan, yakni kubul dan dubur si mayit. Taib. Nah, tadi kan ditutup mayitnya, kemudian ditutup mayitnya, disiram air, kemudian tangan kirinya tersebut baru menyentuh kubul dan dubur tersebut setelah dibalut oleh kain atau sarung tangan. Tamam. Summa tandifu asnanihi, kemudian membersihkan giginya bi khirqatin ukhra,
dengan kain yang lain, bukan pakai kain yang tadi. Boleh. Jadi dilipat di tangan, di jarinya, sababahnya misalnya, di jari telunjuknya. Kemudian digosok giginya, gigi mayit. Digosok pakai kain tadi itu yang telah dibalut di sababah, di telunjuk masalah. Summa anfihi, kemudian tanzifu anfihi wa udhunaihi. Kemudian hidungnya dan telinganya juga dibersihkan. Sama kayak tadi. Bi khinsirihi mablullah, boleh dengan jari kelingkingnya. Karena kecil dia kan, jari kelingking itu. Jadi mudah untuk dibersihkan. Taib. Summa taudi'atuhu, kemudian mewudukkan mayat tersebut kal hayyi thalathan, seperti orang yang hidup 3 kali, yakni kumur-kumur, istinsya' qalilan. Caranya ya, dimasukkan air ke hidung mayat tersebut. Kan pertama kan ditidurin gini, dimasukin, kemudian dibangkitkan lagi mayatnya biar keluar. Demikian juga di mulutnya, masukkan, kemudian dibuka lagi mulutnya. Bimat madah. Tamam. Tujuannya membersihkan mayat. Ada akmalnya berarti. Ada yang paling sempurna. Akalnya bil ma'i marratan wahidah ta'mimu jami' jasadi. Seluruh badannya. Taib. Sayati baru berikutnya nanti tafsir. Taib. Summa ba'da dzalik yughsal ra'suhu, kemudian kepalanya dicuci, thumma lahyatuhu, kemudian jenggotnya bisidrin, dengan sidrin, wa nahwihi, sidr Allah. Kemudian thumma yusarrahu sya'ru ra'sihi wa lihiyatihi in talabbada. Kemudian dirapikan rambut kepalanya, janggutnya jika kusut. Walam yakun muhriman bihajjin aw umratin, dan dia bukan yang muhrim bukan dalam kondisi ihram haji dan juga umrah. Wa yakunu tasrih dengan sisir bisa, dengan lemah lembut, agar tidak tercabut rambutnya. Tapi kalau seandainya tercabut rambutnya, lagi kita bersihkan, cabut rambutnya, jangan diletakkan lagi di kepala, tapi di kafannya nanti, di kafannya. Tamam. Tujuannya ikraman lahu, untuk memuliakan dia. Baik. Thumma ta'mimuhu bil ma'i thalathan ma'a sidrin fil ula. Ada yang pertama tadi kan, setelah dimandikan pakai air itu. Kemudian setelah membasuh kepalanya, janggutnya, ta'mimuhu bil ma'i thalathan. Mengenai dengan air 3 kali, ma'a sidrin fil ula. Air yang digabung dengan sidrin. Sidrin itu sejenis daun apa namanya? Daun bidara di tempat kita. Daun bidara itu di basuhan pertama airnya dicampur dengan sidrin. Kalau lam yujad sidrin, ma yaqumu maqamahu, yang sama dengan sidrin. Paham? Ma aulanya pakai sidrin. Itu yang pertama, pakai sidrin itu. Thumma bima'in qarahin fi tsaniyah. Kemudian dengan air bersih. Berarti air yang tidak bercampur dengan apapun. Bima'in qarahin fi tsaniyah, di basuhan yang kedua. Tujuannya apa? Litazila sidra, untuk menghilangkan air yang bercampur daun bidara tadi. Taib. Wa ba'da ghaslatay sidri wal ma' yaghsiluhu bil ma' ma'a qalili kafurin fil akhirah. Wa hadha adnal kamal. Sesudah basuhan 2 kali tadi, pertama menggunakan sidrin, air yang dicampur dengan sidrin. Kemudian air biasa, ya kan? Thumma, baru air yang dicampur sedikit dengan kafur. Kafur itu sama dia, sejenis tumbuhan, wangi dia, biasa dihancurin, memang khusus untuk mayat dia kan. Kafur barus bisa juga. Yakumu maqamahu, kalau nggak ada kafur, in lam yujad kafur, ma yakumu maqamahu, apa yang bisa menggantikan kafur. Fil akhirah, di basuhan yang terakhir. Berarti 3 kali kan. Pertama pakai air sidir, kemudian air biasa, bima'in qarahin, kemudian air yang terakhir
kafur. Wa hadza adnal kamal. Ini adnal kamal. Ausatnya berapa kali? 5 kali. Wa ausatuhu an yughsala khamsan. Wa sunnatu an takuna al-ula binahwi sidrin. Yang pertama menggunakan sidrin. Wa thaniyatu muzilatan. Kemudian yang menghilangkan sidrin. Wa thalathatul baqiyatu bima'in qarahin fihi qalilun min kafur. Air yang ketiga dengan air bersih. Kemudian ada sedikit kafur. Yang ketiga binahwi sidrin kal ula war rabi'atu muzilatun wal khamisatu bima'in qarahin fihi qalilun kafur. Wa fi syarhi maktubun wadih. Di situ ada beberapa cara. Ada ausat. Tadi ada kamal, kemudian pertengahan, wa akmal min dhalik, dimandikan berapa? 7 kali, urutannya juga nanti berbeda-beda. Kemudian akmalul kamal 9 kali, urutannya juga nanti berbeda-beda. Taib. Lanjut kita baca. Setelah dimandikan tadi dengan cara-cara yang disebutkan, kemudian setelah dimandikan juga disunatkan lagi nanti untuk tulayan mafasiluhu lagi. Jadi tangannya itu disunahkan untuk digerak-gerakkan lagi. Tangan, kemudian asabinya, jari-jarinya, kaki-kakinya, agar tidak kaku mayatnya. Jadi digerakkan. Setelah dimandikan, huna masalah disebutkan Syekh Mustafa. Setelah itu di tasnif tersebut dikeringkan agar tidak basah kafannya. Setelah dimandikan kemudian dilap, dikeringkan. Taib. Lau kharaja syai'un minal mayyiti ba'da ghaslihi. Seandainya keluar sesuatu dari mayat setelah dimandikan. Lau kharaja minal mayyiti ba'da taghsili najisun. Seandainya keluar najis setelah dimandikan mayat tersebut. Sawa'un qabla salati au ba'daha. Baik sebelum salat atau sesudah salat. Lam yajib i'adatu taghsil. Tidak wajib mengulang memandikan mayat tersebut. Bal tajibu izalatul khariji faqat. Yang wajib menghilangkan apa yang keluar saja. Baik. Lau kharaja minhu tahirun kalmani. Seandainya keluar dari mayat tersebut sesuatu yang suci. Seperti misalnya ludahnya. Air liur mayat tersebut setelah dimandikan keluar, maka tidak wajib menghilangkannya. Tidak wajib menghilangkannya. Baik. Wala budda min ittihadil ghasili wal mayyiti dzukuratan wa unuthatan. Ada permasalahan, ada kaidah umumnya. La budda min ittihadil ghasil wal mayyiti dzukuratan wa unuthatan. Harus sama, mesti sama. Yang memandikan dan yang dimandi, laki-laki memandikan mayat laki-laki, perempuan memandikan mayat perempuan. Illa fi arba'i masail. Kecuali di 4 permasalahan, dikecualikan. Tayyib. Az-zawju ma'a zawjatihi. Istri, suami boleh ikut memandikan istrinya. Yang kedua, az-zawjatu ma'a zawjiha. Istri boleh ikut memandikan suami. Baik. Ar-rajul ma'a maharimihin nisa. Laki-laki dan mahram-mahramnya yang perempuan. Laki-laki memandikan mahramnya yang perempuan. Perempuan memandikan mahramnya yang laki-laki. Itu yang ketiga. Yang keempat, laki-laki ma'a saghiratin la tushtaha. Laki-laki memandikan anak kecil perempuan la tushtaha yang belum bisa membangkitkan syahwat. Anak kecil perempuan yang belum bisa membangkitkan syahwat. Wal mar'atu, demikian juga perempuan ma'a saghirin lam yushtaha. Perempuan memandikan anak kecil laki-laki yang belum bisa membangkitkan syahwat. Al-khunsa, maka yang belum sampai had syahwat, khunsa kabir, itu dimandikan oleh salah satu mahramnya, laki-laki atau perempuan. Seandainya enggak ada mahramnya, jaza li kullin minar rijal wan nisa taghsiluhu. Boleh bagi setiap laki-laki dan perempuan
memandikannya, dimandikan di fi thawbin. Thawbin tu dia bukan baju. Thawbin, kain yang belum dijahit menjadi baju. Kalau baju namanya libas. Libas, pakaian yang sudah dijahit. Thawbin, kain yang belum dijahit. Ada thawb namanya dalam bahasa Arab. Kalau libas tu yang sudah dijadikan baju. So, jadi fi thawbin, kain seperti itu ditutup dia, yajibu ayakuna ghuslu marah wahidah. Dimandikan satu kali dia. Tayyib. Wa mithlu khunsa man juhila haluhu. Sama seperti khunsa, orang yang tidak diketahui kondisi dia. Ka'anif tarasahu sabu' min wajhihi wa sadrihi wa farjihi. Seperti misalnya seseorang itu diterkam oleh binatang buas, wajahnya, dadanya, kemaluannya. Sehingga tidak terlihat lagi apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Sama seperti kondisi khunsa dimandikannya. Tayyib. Di sini disebutkan al-ula bi taghsilir rijal, yang lebih utama untuk memandikan laki-laki. Ada maratib. Wa'lam anna maratib ar-rijali binisbati li taghsil mayyitir rajuli sab'un. Ada 7. Ada maklum ya. Kita lanjut ya. Yang pertama, laki-laki asabah minan nasab. Laki-laki yang asabah, yakni dari nasab dia, maka didahulukan pertama ab, bapaknya, bapak si mayat. Kemudian abuhu, kakeknya berarti kan. Wa in ala, walaupun ke atas. Summal ibnu, atau anaknya si mayat. Summa ibnuhu, atau cucunya. Wa in safal, ataupun ke bawah. Summal akhul syakik, saudara sekandung. Summal akhul li'ab, saudara sebapak. Summa ibnul akhi syakik, anak saudara dia yang sekandung. Summa ibnuhu wa inazal. Hada wadih. Sampai ke bawahnya terus, martabahnya itu maktub fi syarhi wadih. Siapa yang lebih utama untuk memandikannya. Seandainya ada semua, itu ijtama'a adadun, semuanya, maka mana yang lebih didahulukan? Yang afqah. Yang afqah fi ghaslil mayit. Yang paling faqih, yang mengerti tentang tata cara memandikan mayit. Maka itu yang didahulukan. Seandainya ada semua dari martabah tadi ini, maka yang paling faqih didahulukan. Demikian juga perempuan. Perempuan ada 5 martabatnya yang lebih utama memandikan. Siapa yang pertama? Qaribatuha min zawatil maharim. Kerabat-kerabatnya yang memiliki hubungan keluarga mahram, maka ibunya yang didahulukan pertama, kemudian neneknya, kemudian anak perempuan dia, atau cucu perempuannya, wa bintul binti, atau cicitnya lagi ya, bawahnya lagi. Taib wa hakadha, sa'ummal ukhtu ada maklum. Taib. Thumma qal takfinul maiti. Wadih tentang memandikan mayat? Tamam. Takfinul maiti, mengkafankan mayat. Aqallu takfinil maiti sattaru jami'i jasadihi siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati bi thawbin wahidin. Paling kurang mengkafankan mayat, laki-laki, perempuan, merdeka atau budak, muslim atau zimmi, mutlak kan di sini, ya kan? Aqallu takfinil mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, paling kurangnya satru jami'i jasadihi, menutup seluruh tubuhnya, siwa ra'sil muhrim wa wajhil muhrimati, kecuali kepala orang yang meninggal dalam kondisi ihram dan wajah wanita yang meninggal dalam kondisi ihram. Fayahrumu satru zalik minhuma, maka wajib menutup kepala orang yang meninggal dalam keadaan ihram atau menutup wajah perempuan yang meninggal dalam keadaan ihram. Haram kita tutup. Bi thawbin wahid, dengan satu kain. Bi thawbin wahid, satu lapis. Wadah, ada qaul musannif kan? Paling kurang menutup seluruh
jasadnya bithaubin wahid, dengan satu baju, jangan satu kain. Semuanya ditutup. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan ihram, berarti kalau laki-laki nggak boleh tutup kepalanya. Kalau perempuan nggak boleh tutup wajah. Yang lain tutup semua, dari ujung kepala sampai ujung akal. Paling kurang bithaubin wahid. Ada akal. Tamam. Lihat di bawahnya, di ta'likannya tersebut, kafan tersebut ada 4 aksam dia. Ada di ta'likannya, ammal kafanu arba'atu aqsam. Ada kafan tersebut ada 4 pembahagian. Al-awwalu wajibun limahdhi haqqillah ta'ala. Wajib hanya hak Allah, wa huwa ma yustaru auratus salati min badanihi. Yakni ditutup aurat salatnya. Wa hadza la yajuzu isqatuhu 'anil mayyit walau awsahu bil isqat. Ini tidak boleh kita isqat, kita gugurkan dari mayit, walaupun mayitnya tersebut mewasiatkan bahwasannya saya nggak mau ditutup aurat saja, nggak mau dia misalnya, nggak boleh. Hada haqqullah, maka harus dilakukan, nggak boleh tidak. Paham? Tamam. Yang kedua apa? Wajibun li haqqil mayyit masyubu bi haqqillahi ta'ala. Wajib hak si mayit yang dibarengi dengan hak Allah, yaitu menutup seluruh badannya. Wa huwa la yajuzu isqatu aidan. Maka di sini juga tidak boleh isqat, kita gugurkan. Paham? Tadi yang pertama apa? Hak Allah. Kafan itu ada bagi 4. Yang pertama hak Allah. Harus menutup aurat. Enggak boleh enggak. Kemudian hak mayat dan masyub bihaqqillah. Seandainya mayat bilang, enggak mau tutup seluruh badan, kata dia. Bisa diwasiat sama dia. Aku enggak mau nanti waktu aku mati ditutup seluruh badanku, tapi hanya ditutup aurat saja. Enggak boleh. Harus seluruh badan. Kenapa? Hak dia, si mayat, dan hak Allah. Berarti makanya bilang, wa akal kan? Kata musannif apa? Akalnya itu bithaubin wahid. Dengan hanya saubin wahid. Satu lapis baju. Taib. Ats-tsalitsu, yang ketiga, wajibun li haqqil mayyiti wal ghurama. Wajib bagi hak si mayit dan ghurama. Ghurama itu orang yang mengutangi. Orang yang mengutangi. Paham? Taib. Wa huwa thawbu tsani wa tsalits, yaitu baju yang kedua dan ketiga. Pakaiannya tuh. Nah, falil mayyit isqatuhu, maka boleh bagi si mayit untuk isqat, untuk tidak melakukannya, bi an yusi bi takfinihi fi thawbin aw thawbain. Berarti boleh bagi si mayit bilang, dia wasiatkan, aku mau nanti dikafan hanya menggunakan thawbin wahid, satu baju aja. Boleh. Karena hak dia. Wal hak ghurama. Nah, ghurama ni al-mana'u min az-ziyadati 'ala al-wahid. Seandainya ghurama, orang yang memiliki utang, si mayatnya punya utang. Kata yang punya utang, apa kata dia? Enggak boleh tambah baju kafannya tu. Harus bayar utang. Nah, boleh berarti yang punya utang tu melarang dia untuk tidak menambah kafannya. Tamam. Wadih. Tapi kalau enggak apa-apain, ya silakan. Warabi'u wajibun li mahdhi haqqil warasah. Yang keempat, bagian kafan tersebut itu hak warasah, yakni orang yang menerima warisan, yaitu wa huwa ma zada ala thalathati athwabin. Itu lebih daripada 3 pakaian. Maka boleh bagi mereka warasah tersebut atau bagi mayitnya isqat untuk tidak melakukannya. Misalnya mayatnya bilang, aku nggak mau, aku wasiatkan nanti aku nggak mau dikafankan 3 lapis. Maka yang wajib satu lapis. Seandainya yang menerima warisan dia tuh anak dia, istri dia, pengen nambah, tapi karena udah diwasiat, berarti nggak boleh.
Oh, kalau yang diwasiatkannya itu mau nambah, boleh. Tamam. Taib. Seandainya nggak ada yang larang, mana yang aula? Thalath. Kama sayati. Tamam. Berarti apa, lihat? Qaul musannif di sini, aqallu takfinil mayyit satru jami'i jasadi siwa ra'sil muhrimi wa wajhil muhrimati bi thawbin wahidin. Hadza in kana ala tafsir. Ala tafsil tadi. Faham? In lam mana'a ghurama mathalan. In lam yusi, jika tidak diwasiatkan untuk menambah. Jadi bithaubin wahid ada wajib. Akalnya kan, jika tidak dilarang oleh si mayatnya, jika tidak diwasiatkan si mayat, atau jika tidak dilarang oleh si gharimnya, orang yang menghutangi dia. Tamam. Tayyib. Bithaubin wahidin satirin li launil basyarah. Jadi baju, satu baju kain itu, saub seperti saya bilang tadi, kain yang bisa menutupi warna kulit si mayit. Yani apa yang boleh dia gunakan di saat dia hidup. Maka bagi perempuan boleh dikafankan menggunakan sutra, karena perempuan boleh memakai sutra. Taib. Na'am law labisa syahidu hariran li hajatin ka wujudi hikkatin bi jismihi kufina fihi. Seandainya orang yang syahid menggunakan harir, sutra, karena hajah, karena kebutuhan. Misal karena ada hikkah, gatal di tubuh dia, kufina fihi, maka langsung jadikan kafan harirnya tersebut. Amma ghairu syahid, adapun orang yang tidak syahid, alladzi labisa lil hajat, yang menggunakannya karena hajat, fala yukafan fi, tidak boleh dikafankan di sutra tersebut. Nah, maka di sini disebutkan wa mahallu kauni aqallil kafani thawban wahidan haitsu awsal mayitu an yukafana fi wahidin faqal. Jika si mayatnya itu mewasiatkan dikafankan hanya di satu baju saja, satu kain kafan saja. Aw lam yusi, atau tidak diwasiatkan lakin kana alaihi dainun mustaghraqun, sangat banyak udah. Mustaghraq, enggak bisa hindari lagi, sangat banyak utang. Walam yujizil ghurama ziyadatan ala thawbin wahid. Kemudian yang punya utang itu tidak boleh tidak membolehkan untuk si mayatnya menambah kain kafannya. Tamam. Aw haitsu kufina min ghairi tirkatihi, atau dia dikafankan bukan dari harta peninggalannya, min ghairi tirkatihi, bukan dari tirkahnya, harta peninggalannya. Ka'an kafanahu qarib, seperti misalnya dia dikafankan oleh qarib dia, kerabat dia. Au zaujun, atau suami dia, pasangan dia. Au sayyidun, au ajnabiyun, sayyid tuannya atau ajnabi. Au kufina min baitil mal, atau dikafankan di baitul mal. Au min malin mawqufin ala taqfinil mauta wa lam yashtaratil waqifu an yukaffana al mauta fi thalathati athwab. Atau dari harta yang diwakafkan untuk kafan mayat, tapi yang mewakafkannya tersebut tidak mensyaratkan dikafankan lebih dari satu. Paham? Baik. Maka jika tidak ada itu semua, boleh mayatnya dikafankan lebih dari bi thawbin wahid. Thumma qal, maka di sini disebutkan wa akmaluhu, ay akmalu kafani sattaruhu bi thalathi lafaifa fi dzakar. Yang paling sempurna kafan itu menutup seluruh badannya kecuali muhrim dan muhrimah. Berapa ditutup? Bi thalathi lafaif fi dzakar, dengan 3 lapisan bagi laki-laki. Kenapa yang aula tu 3? Karena Rasulullah SAW tu dikafankan dengan 3 pakaian. Bi thalathin bayadin, dengan 3 pakaian yang berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamatun. Tidak ada kamis dan tidak ada imamah.
Maka di sini apa? Yang paling sempurna itu menutup seluruh badan mayatnya dengan 3 lafaif, dengan 3 lapisan. Mutasawiyatan tulan wa ardan, sama panjang dan lebarnya. 3 lapis kain kafan, panjang dan lebarnya sama bagi laki-laki. Taib. Fa in zida ala dhalik qamisun wa imamatun fa khilaful aula. Jika kita tambah dari 3 itu, misalnya kita tambah kamis, pakaian, kamis, atau imamah, maka hukumnya khilaf aula. Wala yukrah, tidak makruh. Fasunnatul iqtisaru ala thalath. Karena sunnahnya tersebut adalah mencukupkan kepada 3 lapis saja. Hadha lirrijal. Wa akmaluhu satru jami'il badan ghaira madhukir bi lifafataini wa izarin wa khimarin wa qamisin fil untha wal khuntha. Yang paling sempurna menutup seluruh badan mayit perempuan, lifafatain, 2 lapis pakaian, 2 lapis kafan. Wa izar, kemudian izar. Izar tu kain, yakni ma tuhitu bihi asfal. Dia bagian bawah, menutup bagian bawah. Maka disebut izar. Wa khimar, memakai khimar. Khimar tu yakni ma yughta ra'sul mar'ah, sesuatu yang menutupi jilbab. Wa qamis, kemudian qamis fil untha. Berarti perempuan berapa lapis? 5. Lifafatain, 2 lapis kain pertama. Kemudian izar, berarti pertama apa ditaruh? Izar dulu kan? Izar, khimar, kemudian kamis, baru lifaf. Kain kafan tersebut. Tamam, oke. Bawahnya tuh di syarahnya itu ditulis apa? Seandainya kainnya tersebut kan 3 lapis untuk laki-laki. Kafannya 3 lapis untuk laki-laki. Seandainya panjang dan lebarnya itu nggak sama. Satu kain agak kan 3 lembar kain. 3 lembar kain kafannya. Mayatnya 3 kain ini itu tidak sama panjang dan lebarnya. Satu panjang, satu agak pendek, satu lagi sedang. Mana yang lebih utama? Pertama kali kita pakaikan kepada mayat tersebut kafannya yang paling panjang dan lebar. Nah, kita tutup dia. Kemudian yang sedang, tutup dia. Kemudian yang paling akhir, yang paling pendek, yang tidak lebar. Dan yang paling bagus, paling akhir kalau bisa. Ahsan. Paling bagus. Kemudian nanti di matanya dikasih kapas, kutnun, ya kan? Dikasih kapas di matanya. Di setiap lapisan kain itu dikasih kafur atau hanut. Hanut tuh semacam parfum dia, dipakai untuk mayat biasanya, atau kafur. Di setiap lapisan kain tersebut dikasih kafur. Kemudian di kafan kedua dikasih lagi kafur atau hanul ma yakumu maqamahu, yang sama, tip, semisal tip. Kemudian dilapis lagi. Demikian juga di kapasnya itu nanti ditaruh parfum. Kenapa kafur yang dipilih? Kenapa kebanyakan di kitab-kitab itu dijelaskan kafur? Karena kafur itu yang pertama dia wangi. Kemudian dia bisa mengurangi lamanya hancur tubuh si mayit dan kainnya. Maka banyak dipilih kafur. Jika tidak ada kafur, ma yakumu maqamahu, apa yang sama dengan kafur yang sama dengan dia. Sahib, tamam. Kemudian nanti diikat. Dan tangannya nanti ditaruh di atas sadarnya, dadanya, atau bisa juga diluruskan. Boleh ditaruh di atas dadanya dalam kondisi sholat, seperti orang sholat. Atau boleh diluruskan tangannya, tidak mesti ditaruh di sini. Kemudian diikat, syudda di kepalanya, tali pocong. Diikat, di badannya diikat, di kakinya diikat, di sampingnya juga kan diikat. Nah, dia nanti di sini, di kepala, di badan tengah, di kaki 2, di lutut 1 diikat, 1 lagi di paling bawah di kaki, paling ujung kaki.
Nah, itu diikat. Setelah di dalam kubur, dilepas ikatannya. Dilepas ikatannya. Nah, tamam. Baik. Di sini kata Syekh Musa, wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani 'alal kafan. Tidak boleh menuliskan apapun Quran, apapun baik ayat Al-Quran atau semisalnya zikir-zikir di atas kafan. Siyanatan lahu an sadidil mauta. Karena untuk menjaga daripada nanah atau darah yang muncul dari mayit tersebut. Yang semisalnya Ismul A'zam, Ismul Anbiya tidak boleh kita tuliskan di kafan tersebut. Baik. Kemudian disunnahkan kafannya berwarna putih. Nah, karena ada hadis Nabi yakni ilbasu siyabukumul abyad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Walbasu fi mautakum. Kemudian pakaikan kepada mayat kalian. Disunnahkan kafannya berwarna putih. Warna lain boleh, makruh tapi nah sunnahnya warna putih. Tamam. Oleh ada masalah kah? Kafannya. Baik. Summa qal hamlul mayyit, membawa mayit. Hamlul janazati ilal maqbarah wajibun. Membawa jenazah ke makbarah tersebut adalah hal yang wajib. Hukumnya wajib. Wa huwa min wadhifatir rijal. Dia tersebut termasuk perbuatan laki-laki. Wadhifah, tugas dari laki-laki. Walaysa fihi dana'atun wala suqutu muru'atin. Jadi bukan suatu hal yang dana'ah, suatu hal yang rendah, yang hina, yang bisa menggugurkan muru'ah lah. Bal huwa birrun bil mayyit. Kebaikan untuk si wa ikramun lahu. Karena ada hadisnya dari manit taba'a janazah muslim, orang yang mengikuti jenazah muslim, kemudian solat, kemudian ikut sampai di kuburkan, maka falahu qiratain, bagi dia 2 qiratan, 2 qirat. Kullu wahidin minhum mithlu Uhud, sama seperti Uhud pahalanya. Kalau dia tidak ikut menguburkan, hanya sampai solat aja, berarti dapat 1 qirat. Tamam, ada pahala yang didapatkan. Baik. Qal yahsulu hamlul mayyiti bi ayyi hay'atin tusamma hamlan. Dianggap membawa mayit dengan kondisi apapun yang dinamakan dengan hamlan, membawa. Sawa'un kana ala saririn aw lawhin, baik di atas sarir, semisal tandu, atau lauh, papan. Yang aulanya wal aula, yang biasa kan kalau orang bawa mayat apa? Berempat kan? Ya kan? Berempat. 2 depan, 2 belakang. Di sini disebutkan Syekh Mustafa wal aula hamlul janazati bainal amudain. Membawa jenazah di antara 2 amud. Amud tu 2 kayu kita taruh amud gitu. Bi an yaj'al rajulun wahidun khashbatain mutaqaddimatain min an-'ashi 'ala qatfihi wa ra'sihi bainahuma. Jadi dia taruh kayu di belakang sini, 2 di pundak dia di sini, 2 di sini. Min an-'ashi seperti kayak kerenda, 'ala qatfihi. Di atas pundaknya dia taruh. Dah. Kemudian 2 orang yang bawanya, 1 depan, 1 belah. Kalau ringan, kalau berat dibantu sama orang lain. Al-muhim bawanya tu jika yang bagusnya tu kayak tadi 2 orang, 1 di depan, 1 di belakang. Kalau berat enggak sanggup maka enggak masalah berapa orang. Taib. Wa tahrumu kullu hay'atin tusamma hamlan in kana muzriyatan aw yukhsha minha suqut. Haram kondisi kita angkat mayat tersebut jika mengangkatnya tersebut muzriyatan. Muzriyatan tu hal yang fihi ikhlal bimuru'ah. Ada muzriyatan maknanya ada sedikit
ikhlal, cacat di situ, kekurangan dengan kita membawa mayat. Misalnya apa? Kahamlihi fi qufatin, seperti membawa mayat di dalam keranjang. Ada syik. Mayat kita masih di dalam keranjang, enggak ada. Haram. Enggak boleh. Baik. Atau kondisi ditakutkan jatuh mayatnya. Yukhsha min hasuqut. Kahamli mayitin kabirin alal ayadi ma'a wujudi naqshi. Seperti membawa mayat di tangan, dibawa menggunakan tangan, padahal ada kerenda. Naqshi itu kerenda. Padahal ada kerenda, tapi nggak ditaruh dalam kerenda, malah dibawa pakai tangan. Haram. Bisa sukut, jatuh mayatnya nanti. Tamam. Baik. Di sini disebutkan apa? Tashyi'ul janazati. Tashyi' itu murafaqatul janazah ila ma'wahal akhir. Ila ma'waha akhir. Jadi murafaqah, menemaninya jenazah, murafaqatul janazati ila ma'wahal akhir, sampai ke tempat akhirnya, sampai ke kuburan. Tashyi'. Wat tashyi'ul janazati mandubun lirijal. Ini mengikuti mayat, membawa mayat iring-iringan ya. Mengikuti tashyi' tadi, menemani mayat sampai ke tempat dikubur. Itu sunnah bagi laki-laki, wa yukrahu linnisa. Dimakruhkan bagi perempuan. Haitsu lam yukhsha min tashyi'ihim fitnatun. Jika ditakutkan tidak adanya fitnah, maka makruh. Walam tashtamil ala muharramin, dan tidak melakukan hal-hal yang haram. Wa illa, seandainya perempuan ikut membawa jenazah sampai ke kuburnya, bisa terjadi fitnah atau bisa melakukan hal yang haram, maka haram bagi perempuan untuk tashyi', mengikuti mayat sampai ke kuburannya. Wa yusannu an yamshiyal musyayyi', disunnatkan bagi orang yang ikut bersama jenazah tersebut berjalan kaki. Wa ayakuna amamal janazah, kemudian disunatkan di hadapan jenazah. Wa ayakuna biqurbiha bihaitsu law iltafat la ra'aha ru'yatan kamilatan. Jadi di hadapan jenazah. Misal kalau dibawa pakai kerenda, kita di hadapan mayit. Jangan jauh kali, dekat. Maksudnya jangan kita jalan cepat, udah sampai ke kuburan kita duluan, mayatnya masih di belakang, baru telepon. Halo, udah sampai mana? Gitu. Enggak, jadi jalannya agak dekat. Seandainya kita iltifat, kita lihat ke belakang, dekat, kayak gitu. Wa yukrahu rukubul masyi' fi dhahab dunal 'aud. Dimakruhkan mengendarai kendaraan waktu perginya tersebut, tidak waktu baliknya. Illa li'udhrin ka dha'fin, kecuali karena adanya uzur. Seperti lemah atau jauh, nggak mungkin jalan kaki, jauh, harus naik mobil. Baik, fa in shalla 'ala al-janazati wa syayya'aha hasala lahu qiratun min al-ajri, fa in istamara ma'aha hatta tamami dafni hasala lahu qiratun akhar. Jika seseorang salat kepada jenazah kemudian syayya'aha, mengikuti jenazah tersebut sampai ke kuburnya, dia mendapatkan qiratun min al-ajri, dapat 1 qirat. Kemudian kalau dia lanjut sampai ke pemakaman, sampai sempurna dimakamkan, dia mendapat qirat yang lain, berarti qiratain, dapat 2 qirat pahala. Tamam? Baik. Naktafi bihadza, insyaallah ada akhir permasalahan solat sebelum nanti masuk zakat. Udah, naktafi bihadza. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab.